Jumpa lagi dengan Miss dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Apa kabar kalian semuanya? Miss doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo Buddhaya. Ami Tofo. Kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan memanjatkan Parita Namaskara Gata. Ayo semuanya bersikap anjali. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Nama. Sabe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi kita sebelumnya adalah aspek-aspek sila. Materi kita hari ini adalah klasifikasi sila, yaitu mengenai sila berdasar jenisnya dan sila berdasar jumlah latihannya. Tujuannya agar kalian memahami dan mampu menafsirkan sila berdasarkan jenis dan jumlah latihannya, serta siapa saja yang wajib menjalankan sila-sila tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sebelum kita masuk ke inti materi hari ini, coba kalian buka dan baca buku pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti halaman 66 dan halaman 67. Setelah selesai membaca, kerjakanlah soal-soal pretest berikut ini. Sila berdasar jenisnya terbagi dua, yaitu 1. Makati sila merupakan aturan atau disiplin moral yang alamiah dan berlaku secara universal. Pancasila Buddhis termasuk dalam Pakati sila. Sila dalam jalan mulia berunsur 8 yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar juga termasuk dalam Pakati sila. Yang kedua, Panati sila merupakan aturan atau disiplin moral yang dirumuskan atau sengaja dibuat berdasarkan kesepakatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan damai. Contoh Panati sila adalah undang-undang, peraturan pemerintah, tata tertib, dan adat istiadat. Panati sila bersifat relatif
karena memungkinkan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sila berdasar jumlah latihannya terdiri atas 1. Pancasila atau 5 sila merupakan latihan disiplin moral yang seharusnya dilaksanakan oleh semua orang, bukan hanya oleh umat Buddha atau upasaka-upasika. Yang kedua, Apasila atau 8 sila merupakan praktek lanjutan dari Pancasila. Mereka yang ingin mempraktekkan sila lebih dalam dapat melaksanakan latihan 8 sila. Atasila dapat dilaksanakan setiap saat, meskipun pada umumnya kebanyakan orang hanya melaksanakannya pada hari Uposatha. Yang ketiga, Dasa sila atau 10 sila adalah sila yang diperuntukkan bagi seorang samanera atau samaneri. Seorang samanera atau samaneri adalah orang yang meninggalkan kehidupan berumah tangga tetapi belum ditabiskan secara penuh seperti seorang bhikkhu. Yang keempat, Patimokkha sila. Patimokkha bhikkhu berjumlah 227 peraturan untuk bhikkhu Theravada dan 250 peraturan untuk biksu Mahayana. Sedangkan Patimokkha bhikkhuni berjumlah 311 peraturan untuk bhikkhuni Theravada dan 348 peraturan untuk biksuni Mahayana. Patimokkha sila terdiri atas 1. Parajika. Bagian ini merupakan peraturan keras bagi bhikkhu-bhikkhuni. Yang kedua, Sangha Disesa atau Sangha Wasesa. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus diselesaikan melalui rapat sangha yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 bhikkhu. Yang ketiga, Aniyata. Bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan pelanggaran yang tidak jelas. Yang keempat, Nisa Giya Pacitya. Bagian ini terdiri dari disiplin yang mengatasi keserakahan terhadap materi. Yang kelima, Pacitya. Pelanggaran terhadap disiplin ini menyebabkan kemerosotan sila. Yang keenam, Pati Desania. Bagian ini terdiri dari disiplin yang berkenaan dengan perilaku bhikkhu-bhikkhuni dalam menerima dan memakan pemberian yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, Sekya Wata. Bagian ini terdiri dari kelompok disiplin berkenaan dengan perilaku yang baik dan sikap sewaktu memasuki kota dan desa, sopan santun sewaktu menerima dan memakan makanan, larangan memberikan dharma kepada orang yang sikapnya tidak menghormat dharma, membuang air besar, membuang air kecil, dan meludah. Yang kedelapan, Adi Karana Samata. Bagian ini terdiri dari peraturan yang berkenaan dengan proses untuk penyelesaian permasalahan dalam sangha.
Pengetahuan tentang Patimokkha dapat digunakan oleh umat Buddha untuk memberikan pelayanan dan penghormatan yang layak kepada para bikhu bikkhuni. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah sila berdasar jenisnya terbagi dua, yaitu Pakati sila dan Panati sila. Sila berdasar jumlah latihannya terbagi 4, yaitu Pancasila, Atthasila, Dasasila, dan Patimokkha sila. Untuk tugas hari ini, kerjakanlah soal-soal postes berikut ini. Demikianlah pembelajaran pendidikan agama Buddha dan budi pekerti pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menyanyikan Gatha Bodhicitta. Ayo semuanya bersikap anjali. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Amin.